Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 13 Mei 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ketiga ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Yesus datang untuk menyelamatkan. Saudara-saudara yang kekasih, semua manusia adalah orang yang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Upah dosanya adalah maut. Roma 6 ayat 23. Karena dosa, manusia harus mengalami kematian, yaitu kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Semua orang tanpa terkecuali adalah orang berdosa, dan oleh karena itu layak untuk menerima murka Allah dan dihukum binasa. Tetapi karena kasih Allah yang besar kepada umatnya, Ia telah menyediakan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya begitu besar kasih Allah kepada umat manusia. Ia menghendaki agar manusia ciptanya yang sesuai dengan rupa dan citranya tidak binasa, melainkan selamat dan bahagia. Allah tidak ingin manusia tetap hidup dalam dosa. Allah mengasihi manusia dan ingin manusia tidak binasa dalam dosa dan hukuman Allah, tetapi beroleh hidup yang kekal. Karena itulah Ia mengutus Yesus Kristus Putra Tunggalnya untuk memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah Bapa yang putus akibat dosa dan maut. Dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Saudara-saudara kekasih, hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal, sebab Ia datang dari sorga. Tidak ada seorang pun yang mampu berusaha sendiri untuk bebas dari dosa dan menerima pengampunan serta hak masuk surga, kecuali melalui pertolongan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, manusia hanya dapat mengalami keselamatan apabila menerima cara penyelamatan dari Allah sendiri. Cara tersebut adalah Allah Bapa mengutus Kristus Putra Tunggalnya sendiri dan memberi roh ke dalam hati manusia untuk memperbaharui hati agar hati tersebut beriman kepada Tuhan Yesus dan menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan dari Allah. Dengan karyanya, Ia menebus manusia dan membebaskan manusia dari hukuman. Respon seseorang pada karya Yesus akan menentukan apa yang akan ia terima, hidup kekal atau hukuman. Bagi yang tidak percaya, dengan tegas disebutkan bahwa mereka akan binasa dan dihukum. Yohanes memberitahu kita bahwa Yesus tidak datang untuk menghukum dunia karena dosanya, melainkan untuk menyelamatkan dunia melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya. Ayat ini memberitahu kita sesuatu yang sangat penting. Siapapun kita atau apapun yang kita lakukan, Tuhan mengasihi kita.
Tuhan tidak mencoba menjejali kita dengan rasa bersalah atau mempersulit hidup kita. Dia menginginkan yang terbaik untuk kita dan ingin berhubungan dengan kita. Dia sangat mengasihi kita sehingga dia mengutus putra tunggalnya ke bumi untuk memberi kita anugerah dan hidup yang tidak layak kita terima. Jika kita memilih untuk mengikuti jalan dunia ini daripada mengikuti Yesus, maka tindakan dan pikiran kita akan membawa kita pada penghukuman dan kematian. Tetapi jika kita mengikuti Yesus dan percaya kepada firman-Nya, maka kita akan mengalami hidup yang kekal dalam hubungan dengan Tuhan. Untuk itu, mari luangkanlah waktu untuk bersyukur kepada Tuhan atas karunia hidup kekal yang luar biasa yang telah Dia berikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan teruslah berjalan dalam terang Yesus dengan mengetahui bahwa kita tidak lagi dihukum, tetapi telah diampuni dan merdeka. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pagi ini sungguh memberikan sukacita yang besar kepada kami. Kasih-Mu begitu besar kepada kami orang berdosa ini. Engkau datang dan menyelamatkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sungguh berbahagia mendengar dan mengimani firman-Mu. Untuk itu kami mohon berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.